Halo teman-teman, sahabat muda dan kawan pembelajar saya. Berjumpa lagi dalam malam katekesi. Bersama saya Segini Bambang atau yang biasa dipanggil Bambang, dan narasumber kita Mas Markus Triswartanto atau yang biasa dipanggil Mas Markus. Nah, pada malam hari ini kita akan berbicara tentang berani mengampuni sesama dan memaafkan sesama. Nah, menurut Mas Markus ini, Mas, mengampuni itu apa, Mas? Mengampuni, jika berbicara tentang mengampuni, pasti yang pertama terfikirkan adalah memaafkan kesalahan orang lain, Mas ya. Betul. Karena biasanya kita mengampuni karena ada seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita. Nah, tetapi pada dasarnya sikap mengampuni ini terjadi karena kesadaran kita. Jadi mengampuni itu tidak terjadi secara spontan, tetapi pasti karena kesadaran kita. Kita mau mengampuni orang lain secara sadar. Nah, sikap mengampuni ini biasanya terjadi karena suatu usaha atau upaya untuk menjalin relasi yang baik dengan orang lain dengan menciptakan kedamaian. Karena jika tidak terjadi sifat mengampuni, tidak terjadi pengampunan, maka kedamaian itu tidak terjadi. Kemudian dengan mengampuni, maka secara otomatis akan menghapus jejak-jejak keburukan yang pernah terjadi. Sehingga dengan tersebut, dengan mengampuni pun kita tidak boleh mengambil untung atau rugi. Jadi kalau mengampuni, memberikan sesuatu secara sadar, tetapi juga tidak boleh mengambil untung atau kerugian dari orang lain. Menurut saya. Oke, Mas Markus tadi kan mengatakan tentang ikhlas gitu ya. Jadi mengampuni harus dari dasar hati. Gitu. Nah, tujuan dari mengampuni itu apa, Mas? Apakah hanya sekedar karena rasa persaudaraan, karena biar tidak kesepian gitu? Tujuan mengampuni, kalau menurut saya mengampuni orang lain itu tujuannya adalah untuk menciptakan kedamaian, Mas. Kalau seumpamanya tidak tercipta kedamaian, maka tidak akan ada kasih. Kemudian hidup pun tidak akan damai. Apalagi kita sebagai sesama manusia adalah keluarga juga kan. Mau dimanapun kita berada, kita adalah keluarga yang harus saling menciptakan kedamaian. Nah, dengan hal tersebut, jika sudah tercipta kedamaian, maka secara otomatis tidak akan ada rasa marah, tidak akan ada rasa benci, tidak akan ada rasa dendam. Nah, kemudian dengan menciptakan kedamaian tersebut atau mengampuni, juga memberikan kesempatan untuk orang lain. Oh, ternyata aku diampuni, maka dia akan merefleksikan pada dirinya sendiri kan. Nah, setelah dia mengampuni, bagaimana sikap dia selanjutnya? Yaitu tentunya pasti akan menciptakan hal yang baik. Contohnya, tidak melakukan lagi kesalahan yang sama, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang seperti sebelumnya. Nah, kemudian di kemudian hari pun, dia pun akan mencoba juga mungkin untuk berani memaafkan kesalahan orang lain juga yang dilakukan kepada dirinya. Dalam kehidupan sehari-hari kan biasanya banyak permasalahan ya. Nah, kalau semuanya permasalahan itu tetap diciptakan, permasalahan yang lain yang belum selesai, maka akan banyak permasalahan sehingga kedamaian pun tidak akan terjadi. Nah, tadi kan Mas Markus mengatakan bahwa harus saling berdamai dan saling mengasihi gitu. Nah, untuk Mas Markus sendiri, maknanya dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Tentang hal mengampuni itu. Makna mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul. Kalau menurut saya makna mengampuni dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika kita memiliki permasalahan, maka secepat mungkin kita harus menyelesaikannya. Jadi maaf itu jika bisa bukan suatu teori, maaf mengampuni kesalahan orang lain, tetapi dalam kehidupan sehari-harinya kita tidak memaknainya, kita tidak melaksanakannya. Tetapi ketika kita benar-benar melaksanakannya menjadi suatu yang real dalam perbuatan kita sehari-hari, maka disitulah kita dapat merasakan atau melakukan benar-benar makna bahwa mengampuni kesalahan orang lain itu setelah kita segera mungkin menyelesaikan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tadi kan Mas Markus mengatakan sebenarnya kuncinya kata maaf gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya dalam lingkungan Mas Markus sendiri itu kira-kira ada nggak sih maksudnya perbuatan yang ini mudah dimaafkan nih, yang ini yang itu aku besok aja lah mengaminnya lah, besok aja lah kalau orangnya
udah agak lama gitu maksudnya. Sebenarnya kayak gitu banyak ya Mas ya. Tetapi kan dalam kehidupan sehari-hari itu pasti kesalahan itu biasa dilakukan oleh orang kan. Ada peribahasa mengatakan bahwa manusia itu memang tempatnya kesalahan. Nah, tetapi sebagai sesama manusia, terlebih kita sebagai pengikut Kristus kan, tentu kita mempunyai pegangan bahwa kita sebagai sesama manusia itu harus saling mengampuni, saling mengasihi gitu kan. Bahkan Yesus sendiri mengatakan dalam salah satu Injil ya, bahwa kita tuh harus mengampuni orang lain itu sebanyak 70 kali 7 kali katanya seperti itu. Nah, maksudnya adalah manusia itu mengampuni itu tidak terbatas. Mau dia kesalahan besar ataupun kesalahan kecil, memang sebagai pengikut Kristus itulah salib kita, bahwa kita tuh harus mengampuni gitu. Nah, tetapi kalau di negara kita, Indonesia kan negara hukum. Jadi negara hukum itu punya peraturannya sendiri, punya hukumnya sendiri. Kesalahan yang biasa dilakukan manusia, contohnya mau pidana ataupun perdata kan. Jika hukum pidana dia mencuri, maka negara Indonesia itu memiliki hukumnya sendiri berapa tahun dia harus dipenjara atau denda begitu. Nah, intinya bahwa kita sebagai manusia tidak perlu melakukan main hakim sendiri. Jika kita sebagai manusia masih bisa mengampuni, ya kita ampuni. Tetapi jika kesalahan yang dilakukan itu adalah kesalahan besar, maka kita bisa menyerahkan masalah tersebut kepada hukum negara kita, sehingga tidak terjadi main hakim sendiri dari pihak kita seperti itu. Oke. Jadi intinya tetap mengedepankan Kasih dan pengampunan, tapi juga tidak melupakan bahwa negara kita adalah negara hukum. Terus selanjutnya Mas, dalam kehidupan sehari-hari tentunya itu ada saja masalah seperti yang dikatakan Mas Marco tadi, adalah manusia adalah tempatnya salah gitu. Nah, kira-kira nih menurut Mas Marco sendiri itu hambatannya itu apa untuk mengampuni itu? Hambatan mengampuni? Iya, hambatannya. Mungkin ada gengsi aku. Karena mungkin kita nggak merasa bersalah gitu kan. Karena kita nggak merasa bersalah jadi aku nggak perlu minta maaf gitu. Iya, hambatan mengampuni. Tadi Mas Bambang bilang gengsi ya. Ya. Mungkin itu salah satunya sih. Jadi ketika seseorang merasa gengsi, maka secara otomatis tidak ada kata maaf. Ya sudah, tertutup itu maaf itu sendiri. Nah, tetapi ada beberapa faktor juga sih menurut saya yang membuat orang lain itu sulit untuk memaafkan. Contohnya yang pertama dalam diri sendiri, dalam diri kita yang disakiti tentunya ya. Terkadang luka yang terlalu dalam. Jadi ketika seseorang sudah mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu kepada kita dan kita merasa bahwa yang dilakukan itu sudah berlebihan atau terlalu dalam, maka biasanya disitulah tertutup pintu maaf. Tetapi juga kadang-kadang ada rasa egois dari diri kita. Mungkin kita sudah melakukan karena dia nggak ada timbal balik ke kita. Jadi ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia minta maaf tapi diulangi lagi. Nah, seperti itu terus. Jadi akhirnya apa sih, aku maafin juga dia nggak ada perubahan gitu. Jadi kadang-kadang seperti itu yang membuat seseorang itu sulit untuk memaafkan. Tetapi juga kadang-kadang dari sisi orang yang menyakiti pun terkadang kelihatan ya kalau minta maafnya tulus atau enggak gitu kan. Kalau seumpamanya kita yang sebagai orang yang disakiti merasa bahwa dia tidak tulus, terkadang susah juga untuk memaafkan. Nah, jadi ya seperti itu kendala-kendala yang biasa dialami kalau masalah mengampuni. Tetapi ya tuntutan kita sebenarnya sebagai pengikut Kristus mengamalkan ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Contohnya dalam Injil Matius yang saya katakan tadi, bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali, artinya tidak terbatas. Oke. Berarti Mas Markus sebenarnya pengalaman gengsi, karena gengsi itu akan tertutup pas maaf itu. Iya. Nah, untuk selanjutnya ya Mas, kira-kira bagaimana sih mengampuni itu diimplementasikan kepada semua orang? Apakah memang harus ada yang menyuruh, memang harus kita dimulai dari sendiri dan refleksi? Kalau mengampuni
Kalau disuruh orang lain itu biasanya hanya dari mulut ya Mas ya, nggak dari hati. Tetapi eh, ajaran Yesus itu mengatakan bahwa kita yang harus mengampuni kan. Jadi dari kesadaran diri kita harus sadar bahwa yang pertama kita sebagai manusia tentunya seperti yang saya katakan tadi ada tempatnya kesalahan. Jadi mungkin saat ini dia yang berbuat salah, tapi suatu saat bisa jadi saya yang bersalah. Nah, jika kita sudah berdamai dengan diri kita sendiri, jadi kesalahan orang lain itu pasti akan kita maafkan. Nah, makanya seperti itu tadi seperti yang seperti saya katakan juga bahwa dengan mengampuni kesalahan orang lain bisa jadi membuat dia berefleksi kan tentang kesalahannya. Nah, itu pun maksudnya biar dia tidak melakukan kesalahan yang sama, tetapi juga bisa membuat dia berefleksi bahwa dengan kita mengampuni dia berefleksi, oh kita sudah dimaafkan. Maka ketika orang lain berbuat salah kepada saya pun harus memaafkan. Oke, berarti apa yang Mas Marvin katakan adalah sebuah timbal balik harus selain kalau timbal balik. Iya, bisa jadi timbal balik tetapi dari kesadaran bukan karena pasangan. Dari hasil refleksi pribadi gitulah. Nah dari tadi kan kita mengatakan bahwa kita mengangkat tema saling mengampuni dan memaafkan sama gitu. Kita berangkat dari Injil Matius. Nah dari Injil yang kita angkat itu ayat mana sih Mas yang paling berkesan untuk Mas Markus dan bisa menjadi pedoman untuk teman-teman juga? Ayat yang bisa jadikan pedoman tentang mengampuni ya. Ya mungkin seperti yang saya katakan tadi bahwa di Injil Matius kalau nggak salah itu ya Yesus mengatakan bahwa kita tuh mengampuni bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Nah, tetapi juga jika kita masih membaca perikop yang sama di bawahnya itu akan mengatakan bahwa maka Bapakku di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Jadi maksudnya jika saya membaca perikop itu bahwa kita tuh harus mengampuni saudara kita 70 kali 7 kali, yang artinya bahwa tidak terhingga, tidak terhitung gitu kan. Nah, tetapi juga di selanjutnya dikatakan bahwa Bapa di surga juga akan melakukan demikian seperti apa yang kita lakukan. Berarti bisa diartikan bahwa jika kita mengampuni, maka dosa kita juga diampuni oleh Bapa di surga. Tetapi jika kita tidak mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita, maka Bapa kita di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Mungkin ini bisa jadi pedoman kita semua, menguatkan iman kita bagaimana kita harus mengampuni orang lain yang berbuat salah kepada kita. Berarti ada 2 ayat untuk rekan-rekan OMK saling memaafkan gitu. Iya, dijadikan pegangan gitu ya. Pegangan. Ketika masih ada ganjelan harus ingat ayat ini. Gitu. Iya, karena di depan Bapak juga lebih penting ya. Daripada kita mengedepankan egois kita pun tidak mengampuni, tapi ternyata Allah juga tidak mengampuni kesalahan kita gitu kan. Dari 2 ayat yang berkesan menurut Mas Markus tadi kan juga dapat menjadi pedoman untuk teman-teman OMK. Nah, apa sih niat untuk mewujudkan hal pengampuni itu kepada sesama? Mewujudkan pengampunan ya? Ya, mewujudkan pengampunan. Mungkin yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pengampunan itu adalah awalnya kita harus menciptakan rasa persaudaraan dulu, baik itu di sirkel kita, dari persahabatan kita, pertemanan kita, keluarga kita, bahkan di lingkup masyarakat yang besar pun, jika kita memiliki rasa persaudaraan satu dengan yang lain, maka kemungkinan memiliki rasa untuk memaafkan itu jauh lebih tinggi. Nah, selain itu kita juga memiliki pribadi, orang yang bisa kita contoh, yang bisa kita teladan, yaitu Yesus sendiri. Kita pasti tahu bahwa Yesus itu memiliki kerendahan hati, pribadi yang sangat rendah hati, mau mengampuni kesalahan orang lain. Nah, selain itu kita juga harus memiliki sifat kejujuran. Karena dengan kita jujur kepada orang lain, terlebih jujur kepada diri sendiri, kepercayaan orang kepada kita itu akan semakin besar. Nah, dengan begitu maka cara untuk mewujudkan perbuatan memaafkan akan semakin besar pula. Karena apa? Saya percaya kepada Anda percaya kepada saya. Berarti dengan kita saling bersaudara, kita saling menjaga, saling mengasihi, itu akan
lebih besar untuk saling Iya. Apalagi ditopang dengan sifat kejujuran. Oke, mungkin pada kesempatan hari ini kita sampai di sini dulu teman-teman. Kita akan berjumpa lagi lain waktu dengan narasumber yang berbeda dengan acara yang sama malam katekisme. Terima kasih.